Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah Mukarram Bapak Mujito, yang mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah keberkahan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pula Mukarram Bapak Ustadz Edi dan juga para orang tua, para bapak-bapak, terkhususnya para jamaah pengajian Mushola Ibtidaiyah yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Tentunya mudah-mudahan bapak-bapak semuanya senantiasa ditambah-tambah kesehatan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dan juga mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih dilimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya kita bisa bermuajahah, bertatap muka di Mushola Al-Ibtidaiyah dalam rangka itu menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dari rumah menuju tempat ini dapat catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada kehalifan alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembahasan kita pada malam hari ini masih berkenaan dengan fardu kifayah, di mana telah kita bahas mengenai tata cara sholat jenazah, dan juga di kesempatan ini kita akan bahas yaitu tentang memakamkan atau menguburkan jenazah, yang juga termasuk fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bidafni wa mayuzkaru ma'ahu. Jadi ini pasal mau menjelaskan tentang tata cara mengubur mayit dan hal-hal yang bakal disebutkan yang bersamaan dengan mengubur mayit. Kalau mengubur mayit ya intinya mah bagaimana ini jenazah
baunya ini tidak tercium oleh orang yang masih hidup. Intinya itu sebenarnya, Pak. Jadi di sini aqallu dabni ayil qabri hufratun taktumu raihatahu. Jadi paling sedikitnya mengubur mayit yaitu satu galian atau satu kedukan yang dapat menutupi baunya mayit. Jadi di sini kita sadar bahwa hidup di dunia ini kita bakal mati, dan ketika manusia mati itu ya hina, jasadnya bakal bakal dipendam di dalam tanah. Kenapa sih manusia ketika wafat dia harus dikubur? Karena saking tak ada gunanya jasad kita, maka jasad kita dikuburkan. Dan watahrusuhu minasibah, dan galian tersebut atau lubang tersebut dapat menjaga si mayit daripada hewan buas. Jadi minimalnya kita membuat makam atau membuat satu kuburan, minimal makam tersebut pertama dapat menutupi baunya mayit, yang kedua menjaga mayit tersebut daripada hewan buas. Maksudnya menjaga hewan buas di sini bagaimana? Jadi supaya hewan buas ini tidak ngegali dan juga makan jasad tersebut. Sekira-kira dangkal, contohnya cuma 30 cm kedalamannya, pasti tercium. Kalau tercium bakal dibongkar. Ketika dibongkar pasti jasadnya bakal dimakan. Nah ini yang gak boleh gitu. Makanya harus agak dalam. Tapi minimalnya, tapi di kita kadang-kadang ada yang dalam, ya tergantung sih. Apalagi kalau udah padat gitu ya. Dalam sedikit, tak udah ketemu lagi jenanya gitu. Makanya kadang-kadang nggak terlalu, tapi nggak apa-apa, yang penting tadi bisa menutupi baunya mayit dan menjaga mayit dari hewan buas. Tapi di sini wal wajibu minal qabri ma yamna'u zuhur raihatil mayyit fatuzil ahya. Jadi kesimpulannya yang wajib daripada mengubur mayit yaitu kuburan yang dapat menghalangi zahirnya atau terlihatnya bau atau nampaknya bau jenazah tersebut, fatuzil ahya, sehingga dapat membuat bau atau menyakiti orang yang masih hidup. Kan kalau jangankan bau manusia atau mayat manusia, ketika tikus mati aja bangkainya belum ketemu pun kita ngerasanya gimana, apalagi jasad manusia yang segitu besarnya. Makanya minimalnya si mayat itu baunya tertutupi dan mayat tersebut terjaga dari hewan buas. Di sini ada masalah. Palau mata pisapinatin intazoru usulah ila sahir. Kalau ada mayit meninggal di dalam satu perahu atau kapal, nah, gimana ini kalau mayit meninggal di perahu? Maka di sini kita suruh tunggulah orang-orang yang ada di perahu tersebut, tunggu sampai perahu ini menepi ke tepi pantai, gitu. Dengan catatan, inkorba, kalau umpamanya daratan tersebut dekat, kalau seandainya kata perahu tersebut dekat dengan daratan. Artinya kalau perahu ini dekat jaraknya dengan daratan, maka tunggu perahu ini sampai ke darat, baru si mayat ini diurusi. Gimana kalau jauh? Ya umpamanya di Samudra Pasifik, jauh umpamanya, ya kan? Kalau umpamanya masih di Tanjung Pasir apa pula masih di daerah kita dekat, ya tinggal dibawa ke darat. Nanti kalau di tengah laut jauh kemana-mana, jauh ke daratan gimana? Wa illa, kalau memang keadaan perahu tersebut jauh jaraknya dari darat, fal masyhur kama nassa alaihi Imam Syafi'i. Jadi yang masyhur itu seperti yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, caranya an yusadda bainal lauhain di alla yantabiha wa yulqa fil bahri ilyasila ila sahil. Caranya si mayit ini diikat dengan dua papan. Kalau umpamanya ini yang pertama. Jadi si mayit diikat sama dua papan, dijepit. Nah, udah dijepit dengan dua papan, baru diceburin ke laut. Tujuannya apa? Biar ngambang, biar dia ke bawah ke darat. Tuh, serem baru gitu ya. Ya kan?
biar ngambang, biar si mayit ini ke bawah ombak ke daratan. Tuh. Supaya apa? Ya sila ila saja, sama tujuannya supaya sampai ke daratan gitu. Ternyata pas di daratan ini wakikana alu kubaran papa jadi muslimun. Gimana kalau umpamanya kan yang namanya orang naik kapal atau perahu besar, ya kadang-kadang ada yang muslim, ada yang non muslim, dan ternyata si mayit yang muslim ini keluarganya non muslim, atau memang si mayitnya muslim atau si mayitnya non muslim, dan ketika sampai ke daratan ditemukannya oleh orang non muslim. Gimana kalau begitu tuh? Nah, kalau di sini pakwa dia jenuh muslimun payan panu ilal kiblat gitu. Kalau memang yang menemukannya orang muslim, maka si mayit ini ya seperti biasa. Gitu. Kalau memang sudah disolatin, berarti kan dalam keadaan pakai kain kapan udah. Nah, gimana kalau umpamanya belum? Kalau belum mah dari awal kudu dimandiin, kudu dikafankan, kudu disolatkan, kudu dimakamkan. Tapi kalau memang di perahu tersebut sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, berarti ketika jenazah tersebut mendarat ke tepi pantai, berarti hanya tinggal ngubur, dan nguburnya tetap sama menghadap kiblat. Cuman kan kalau sekarang zaman canggih Pak, ada handphone gitu kan, ada alat komunikasi. Kalau sekarang mah gimana kalau pakin al-qawhu bihi biduni lawhain wasaqaluhu binahwi hajarin lam yaksam. Seandai kata orang-orang yang di perahu ini nggak ambil pusing, sehingga mayit ketika sudah dikafankan, disolatkan, kemudian bingung mau ngubur di mana, akhirnya mayit tersebut dilempar ke laut dan dikasih beberapa biar beratnya, dikasih batu biar dia tenggelam. Apakah orang yang di perahu itu dosa? Di sini dikatakan lam yaksamu, orang yang di perahu tersebut tidak termasuk dosa. Jadi nggak apa-apa kalau memang jauh ke daratan. Kalau memang jauh ke daratan, silakan itu baik dilempar ke laut, tapi dengan catatan dikasih benda berat agar tenggelam. Begitu. Itu nggak apa-apa. Itu caranya. Kalau memang meninggalnya di laut. Kemudian wa yusanu an yustarol qabru idza dabni bisawi. Disunahkan menutupi kuburan ketika memakamkan bisaubin dengan selai kain atau pakaian wanawi di annahu rubama yang kasih minal masyai'un. Biasanya kita mah nggak pakai pakaian, biasanya pakai tikar, ya kan? Ya kalau ngubur mayit, nutupin si mayitnya pakai tikar biasanya, gitu. Sebab kenapa? Ya kalau kan umpamanya mayitnya perempuan, takut kain kafannya ini tertarik terbuka, terlihat aurat. Makanya kenapa ditutupin tuh, nggak langsung kena tanah. Kalau di dalam Fathul Mu'in supaya si jasad mayit ini nggak langsung kena tanah, gitu. Nggak langsung kena tanah dari atas maksudnya. Kalau di bawah emang boleh taruh di tanah, gitu. Tapi di sini mah terkadang rubama yang kasih minal mayit syai'un fayazharu mayit abu ikhfa'uhu, sehingga takutnya ketika lagi nguburin, kalau umpamanya langsung kena tanah, takutnya kain kafannya terbuka, dan ketika terbuka takut ada yang terlihat, yang seharusnya tertutup malah terlihat. Makanya kenapa kita suka pakai tikar? Kita bukan pakai pakaian, biasanya pakai tikar. Betul. Nah, gimana masalah waktu ngubur? Kan sekarang mah jam berapa kejadi gitu ya, kecuali subuh gitu ya. Yang ngurusinnya atur gitu kalau subuh. Wasunnah, ini sunnah. Wasunnatu adabnu fi ghairil lail. Yang sunnah itu disunahkan mengubur mayit itu fi ghairil lail, bukan pada malam hari. Nah, tapi belum lanjut ini Pak tenang. Berarti kalau siang hari nggak boleh, bukan nggak boleh, sunnahnya masih siang. Atau bahwa rohati sholat, sunnahnya juga mengubur mayit mah jangan pas waktu makruhnya sholat. Mana waktu karohati sholat itu seperti habis asar,
habis sholat subuh atau waktu zawal, waktu tengah-tengah matahari lagi di atas, sedang di atasnya, tapi memang panas gitu ya. Biasanya nunggu adem gitu. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh, makruh aja di sini. Nah, cuma di sini wajar boleh hukumnya bila karohatin tanpa hukum makruh dan lailan mengubur mayit lailan di malam hari. Jadi nggak apa-apa mengubur mayit di malam hari itu tidak apa-apa. Sawakun kosodahu atau watolabahu amla, mau emang pengennya malam atau emang yang meninggalnya karena sore, berarti saat dikubur ya ketika malam hari itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Mau sengaja bilang karena malam kuburnya nggak apa-apa, cuman sunnahnya mas siang hari gitu. Satu ya karena malam hari gelap gitu. Kalau di kita sih malam jadi Pak, coba kalau daerah-daerah masih pegunungan gitu ya, masih pohon gede gitu ya, apalagi kayak di makam di Ciamat di rumah nenek saya, makamnya di atas. Kita kalau ngubur malam kayaknya nggak kebayang gitu Pak. Bawahnya. Ya. Kalau ngubur malam nggak kebayang apa, nggak kebayang jalannya gitu, sama tempatnya, pohon-pohon semuanya pohon di hutan gitu. Sama Acak. Makanya rata-rata kalau di sana Hujan yang yang diuji. Mayatnya doang. rata-rata kayak sama waktu almarhum guru saya itu sebenarnya wafat tuh masih sore, tapi di makamannya tetap siang. Padahal kan di pinggir rumah karena ada di sana biasanya siang. Sebenarnya nggak apa-apa kalau malam gitu. Tapi di sini wa waktu karohati sholat di dalam yaksud wa ila falat. Jadi kecuali kalau memang waktu makruhnya sholat, ini jangan kita pengen tahu gini, beda dengan malamnya. Kalau kita sengaja ngubur pengennya umpamanya waktu makruh sholat seperti menjelang maghrib, sebenarnya waktu makruh kalau mending habis maghrib, atau umpamanya tengah-tengah matahari lagi di atas, itu makruh. Kalau bisa mah jangan pas waktu makruh, kecuali nggak dimaksud, artinya nggak dimaksud ya karena meninggalnya jam 2, pokoknya meninggalnya zuhur, pasti dimakamkannya jam 5 beres malam ya nggak apa-apa, karena bukan pengen kita itu mah. Nah, makanya ketika ada yang meninggal dunia kan seharusnya itu kan kita tajhizul mayit atau ngurus mayit itu disegerakan. Jadi ketika ada yang wafat ya segerakan. Kalau bisa yang pertama utamakan memandikan dulu. Mandi ya, kenapa? Takut keburu mayitnya ini masih susah nantinya kan. Iya. Ya kan kalau udah keras susah takut jatuh gimana? Makanya mandi mah biasanya. Ya, kalau bisa mah kita jangan dulu nungguin ambil, bisa apa? Udah kita yang mandiin keluarganya. Ambil datang Ya. mandi. Jadi terambil datang tidak mengkapan doang. Kita kadang-kadang repotnya begitu. Tergaji. Coba ini nggak usah takut atau kaji. Sebab saya diajarin guru saya begitu. Guru saya itu waktu saya orang tua yang meninggal, mertuanya meninggal, udah langsung ambil keluarganya gitu tadi, langsung ambil. Ntar baru dah itu mah datang udah tinggal membungkus dah. Gitu. Kalau kita kan enggak, meninggal subuh gitu ya. Udah begitu ambil lama gitu ya. Juga ada apalagi yang meninggalnya banyak gitu. Udah kan kita nungguin lagi nah. Repot kalau gitu. Jadi kan kita maksudnya belajar ini supaya kita bisa gitu. Jadi nggak usah kita khawatir, apalagi masalah mandi ini mah nggak ada bacaan khusus dulu gimana, nggak ada. Ya, sama mandi seperti mandi biasa gitu. Nah, kecuali urusan nyolatin memang harus paham gitu ya. Kalau menyolatkan mayit memang ada taktik, jadi imamnya siapa itu baru. Tapi kalau masalah memandikan ya tidak bisa, atau mengkapankan mayit itu memang kudu yang bisa lah. Yang nggak bisa takutnya Cepat-cepat. nggak bisa, kenapa nggak kebungkus mayit. Jadi pala ya jusul, jadi al mu'tamad al karohah tanzihan. Jadi maksudnya fi hada ghairi mahram fi haza fi ghairi haram di Makkah. Jadi kalau di Makkah mau jam berapa juga boleh.
Kalau mengubur mayat di Mekah aja berapa juga boleh karena tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beruntungnya kalau di sana udah pasti kalau dekat Masjidil Haram itu yang meninggal itu setiap nyolatin baik setiap habis sholat 5 waktu kita nyolatin aja Pak. Ya habis sholat 5 waktu nih udah beres sholat 5 waktu itu muazin atau bilal bangun lagi di komat atau ngasih tahu jamaah untuk mensolatkan jenazah. Biasanya dong langsung di sana. Jadi di sholatnya itu habis sholat rata-rata di sana gitu. Habis sholat ada 2 kali sholat jenazah, habis sholat jenazah. Cuman kan, ya makanya kalau yang tinggalnya pagi udah ntar sholatnya nanti dong. Terus aja begitu. Jadi ngikutin waktu kecuali subuh. Kalau subuh enggak. Gitu ya. Maghrib masih ada maghrib kadang masih maghrib. Ya. Kalau masih lama penuh Pak. Kita subuh susah jadi jamaah susah gitu ya. Nah itu paling sedikitnya mengubur mayat. Dan sempurnanya bagaimana? Jadi paling sedikitnya bikin makam itu yang penting si makam ini bisa menutupi baunya mayat dan menjaga mayat daripada hewan buas. Tapi wa akmaluhu qomatun wa basqatu. Yang paling sempurna dalam membuat makam atau dalam menguburkan mayat itu adalah qomatun setinggi orang berdiri dan wa basqatu selebar orang yang merentangkan tangan. Lebar banget Pak. Ya, betul. Oh ya tukang galinya. Ya lebarnya. Pasnya tadi sini jelas. Di ayyaku marojulun mu'tadilun basito tiadahi murtafi'atain. Jadi ukurannya orang berdiri di sini, orang berdiri yang sedang, jangan yang terlalu tinggi, ukurannya jangan kecil. Yang sedang ukuran rata ini Mas. Berdiri sambil di sini basito yadai, sambil dilebarkan kedua tangannya, murtafi'atain. Memang gede kalau ini. Kalau di kita begitu nggak kebagian Pak. Iya. Nggak dapat tempat. Nggak ada Mas. Makanya kalau ukurannya gimana di sini basito yadai. Nah, di sini bahkan air boy di mobil ini asapnya kudu nyampe sampai dilebarin tangannya. Ininya nggak dikepal ini lebar. Dia sekarang ini segini Ini nggak lebih lebar. Kalau kita sekarang nggak kebagian keberdoa. Wazalika miqdaru arba'ati azruin wa nisbin bi zira'il yadi. Jadi di sini 4 hasta setengah. Kalau kita hitung aja, kalau sehasta itu 70 cm, berarti 4 kali 7 28 cm. Jadi 280 kan 8, 2 meter. Ya kan? 2 meter. Iya. 3 meter. 3 meter. Kuburan Cina itu. Tapi yang penting tadi ukuran sedang aja di kita. Yang penting masih mayat ini tertutup tadi daripada menjaganya daripada hewan buas. Artinya dengan ini kita sadar bahwa semegah-megahnya rumah kita, seindah-indahnya rumah kita, tetap rumah terakhir kita adalah kuburan. Makanya Nabi juga mengingatkan saya di zaman ala umati yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Kata Nabi, nanti bakal datang suatu masa kepada umatku mereka terlalu cinta 5 perkara dan melupakan yang 5 perkara. Yang pertama yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirata. Pertama mereka terlalu cinta terhadap dunia melupakan akhirat. Padahal akhirat itu pahalanya di akhirat itu kita nggak mahal, hanya butuh sabar aja. Coba ngaji seberapa mahalnya kita ngaji Pak. Beda coba kalau jalan-jalan berapa mahal. Ya kan? 400 habis. Kita ngaji untuk 1 jam, yang diperlukan dalam nyari akhirat aja sabar sama dia. Iya, kita duduk, kita sabar. Ya biaya paling minum dong Pak, musibah kita. Coba kalau kita mau nyari kenikmatan dunia, pengen makan enak, pengen makan di tempat yang enak, udah tempatnya bayar, makanannya mahal, butuh biayanya banyak, belum ongkosnya. Padahal dunia itu mahal. Tapi kenapa orang lebih cinta dunia daripada akhirat? Coba kita sholat 5 waktu, sholat nggak perlu mahal sholat. Ada orang yang mau sholat mikirin duit Pak.
Waduh, sholat gua nggak punya duit, gimana urusannya? Karena sholat mah kalau pakai duit gitu. Dan yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawna mauta. Nanti kata Nabi, umatku itu bakal terlalu cinta. Ini umatku, bukan umat yang lain kata Nabi. Umatku itu banyak cinta dengan kehidupan, lupa dengan kematian. Artinya kita terlena memuaskan diri kita dengan kehidupan, melampiaskan atau menuruti syahwat kita, menikmati kehidupan, tapi lupa dengan kematian. Ada bahasa, ayo nikmatilah hidup itu, karena hidup itu hanya sekali doang. Ya kan? Ya, kalau hidup berkali-kali ya orang tenang aja lah. Makanya ada hadis kan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ini penafsiran hadis, jangan dibalik Pak. Jangan dibalik begini. Oh, kalau kita hidup selamanya berarti butuh biaya banyak. Kalau butuh biaya banyak, nyari duitnya perlu banyak. Nah, terbalik nih. Maksudnya kalau kita bakal hidup selamanya, nyari duit itu perlu santai. Oh, kenapa perlu santai? Belum ketemu hari ini, masih ada hari esok. Nggak ketemu besok, masih ada minggu besok. Karena hidup masih lama. Tuh, hidup ini masih lama. Tapi sebaliknya kalau mau mencari akhirat, bayangkan kita besok mati. Contoh dah, kita lagi sholat isya, bayangin ini isya terakhir, subuh kita mati. Berarti sholat kita gimana tuh? Khusyuk kita. Karena ingat ini adalah isya terakhir. Kalau kita ingat akhir, ingat mati. Dan siapa yang ingat mati, kan begini hadisnya. Makanya di kata Nabi, man qala bil yaumi khamsata wa isrin. Siapa yang tiap hari baca doa ini 25, maka dia dapat pahala mati syahid. Allahumma barik li bil mauti wa bima ba'dal maut. Allahumma barik li bil mauti wa bima ba'dal maut. Ya Allah, berkahkanlah saya dalam kematian dan perkara setelah, dan berkahkan setelah saya setelah kematian. Atau supaya kita ingat mati. Sehari itu kalau ingat mati 25 kali Pak, sehari kita ingat mati 25 kali itu, insya Allah ketika kita wafat dapat pahala orang yang mati syahid. Luar biasa. Menggorong-gorong kita ingat mati. Kalau bukan di pengajian amri tahlilan susah ingat mati. Gitu, benar nggak? Nah, ingat mati pas tahlilan, gawe ingat mati. Ingatnya apa? Pas ngerawat. Udah ntar gue bakal kayak begini gitu. Dan yang ketiga, nah ini wayakibuna kusura wa yansawna kubura. Terlalu cinta umatku nanti terhadap bangunan, gedung-gedung, rumah bertingkat, segala macam, dia lupa dengan kuburan. Sehingga bisa dikatakan manusia itu sebabnya apa? Sebenarnya dia sibuk dengan lubang, lupa dengan lubang. Ya kan, intinya itu coba dah nyari makan, kemana larinya? Pak lubang, mulut gitu. Kita pengen menikah, kemana urusannya? Kalau lubang ya, nggak usah dijelasin itu ya. Tapi kita lupa sama lubang padahal kan ya sekarang kita bermegah-megah dalam apapun. Coba jika kita bayangkan tempat terakhir kita cuma ukurannya kurang lebih sekarang dua kali setengah paling dua. Dua kali setengah. Ini udah sekarang juga dibikin 2 kali 1 kali ya 2 kali 1 gitu ya, 2 kali 1 paling juga. Artinya begini, dulu mah di zaman Nabi Musa itu ada sekelompok kaum. Jadi diamanatkan oleh Nabi Musa, kamu ini perlu nyumpah di belakang gunung kok. Nanti ketika ada satu nabi namanya Muhammad, kamu muncul. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj lewat ke gunung kok, nah ini kaum Nabi Musa ini manggil Nabi Muhammad. Nabi kaget, kok bisa tahu nama saya? Karena saya sudah ceritakan dengan Nabi Musa. Cuma Nabi masuk ke perkampungannya itu aneh. Rumahnya itu rata semua Pak. Nggak ada yang beda, sama kayak perumahan begitu. Jadi nggak ada yang bagus, dan jadi sama semua. Dan anehnya lagi kagak ada pintunya, nggak ada daun pintu maksudnya, nggak ada daun pintunya. Udah ngablak kayak begitu dah. Gitu.
pada ngapal kopi Nabi itu aneh. Dan anehnya lagi di depannya semuanya makam. Di depan rumahnya makam. Kita mas sekarang yang rumah jauh dari makam. Ditanya mana Nabi, kok kenapa rumahnya ini sama semua? Satu, kami ini menjaga tetangga. Karena ketika rumahnya patah semua, berarti nggak ada yang kurang. Kalau kita bermewah, makanya dalam rumah kita harus perhatiin sama hak tetangga, Pak. Misalnya kita ada carinya dia kena angin, memang kita tutup apa enggak? Itu boleh diperhatiin sebenarnya. Masalah apalagi jalan, itu juga harus diperhatiin. Makanya ketika ditanya kenapa, karena kami ini memperhatikan haknya tetangga. Takut kami berlebihan membangun rumah, kita tetangga bagaimana? Makanya sama. Dan kenapa kalau dalam pintunya? Karena kami ini saling percaya. Jadi nggak ada yang saling curi. Kalau tapi zaman sekarang ada pintu buka aja habis. Kalau zaman sekarang ansip salah intar. Dan kenapa di depan rumahnya itu ada makam? Jadi ketika kita keluar rumah supaya kita ini langsung ingat dengan kematian. Kalau sekarang malah kuburan sengaja ditutup, Pak, biar nggak kelihatan. Apalagi sekarang udah tutup sama spanduk caleg. Iya kan? Makanya kasih merek gitu, Pak. Ya, merek kalau di Bogor kasih merek gitu, kapan mampir, nah, gitu. Kita suatu saat kalian bakal kesini. Biar ketika lewat kita ingat mati, mikir gitu. Dan yang selanjutnya wa yuhibbunal ma wa yansawna hisab. Jadi nanti umatku terlalu cinta dengan harta, lupa dengan hisab. Hisab itu hitungan. Semakin banyak harta kita, hisabnya semakin banyak. Dan yang terakhir wa yuhibbunal makhluk wa yansawna khaliq. Cinta sama makhluk, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min bukannya. Jadi dengan ngaji ini kita ada rem, ada rem. Dengan kita sholat itu ada rem. Jadi sepenting-pentingnya kita ngurusin dunia, sholat ingat lagi ke akhirat, ingat lagi ke Allah. Emang dunia masih mau capek, Pak. Kalau di dunia, kan mau kopi ayah tuh nungguin air panas. Aduh, iya. Memang ngopi dari biji, kudu dijemur, kudu digiling, padahal tinggal kulit banget kita padahal. Ujung-ujungnya tinggal kulit banget. Tapi masalah bikinnya repot banget tuh, dunia masih boleh dibikin aja. Coba kita makan nasi gaul-gaul, kita mah nggak ujung-ujung nasi. Coba dari petaninya dah. Nanamnya aja lama, ada yang 6 bulan, paling cepat sekarang umpamanya 4 bulan, yang modern 3 bulan umpamanya. Belum itu udah jadi padinya, belum dijemur biar kering, belum digiling biar jadi beras. Udah jadi beras nggak bisa langsung dimakan, udah dicuci dulu, udah dimasak, baru bisa kita makan. Makannya sekejap, nanamnya malah iya, itu dunia masih mau gambarnya kayak kita ya nyari duit di buat tahun baru, dari awal tahun kita nyari duit. Tahun baru habis bakarnya. Ya setahun nyari duit kita. Kita kumpulkan gaji sebulan. Di akhir bulan itu habis. Itu artinya gambaran dunia kayak gitu. Jangan sampai kita terlena lah. Lupa kita sibuk sama dunia, lupa sama akhir. Makanya dengan ngaji ini ada rem, ada rem. Oh, ingat lagi kita dengan urusan akhir. Nah, kita lanjutkan. Wa yusatu ayyutu al-mayit bil qabri ala yamini kama fil ittija. Jadi disunahkan diletakkan mayit dalam kuburnya ala yamini, yaitu pada sebelah kanan. Jadi miringnya ke kanan. Makanya kan kalau dihadapkan ke kiblat, kepalanya di kita biasa dikidul, artinya dikidul. Berarti miringnya si mayit ini ke kanan. Dimana kalau diletakkannya miringnya ke kiri, sini. Artinya bukan ke kanan. Kalau dia ala yasari, kuriha, kalau umpamanya si mayit dimiringkan ke sebelah kiri, berarti dibalik. Berarti palanya dikidul, kakinya dibalik begitu. Itu gimana? Kuriha makruh. Tidak sampai haram, hanya makruh. Hanya makruh saja. Apakah harus ketika lupa umpamanya yang ngukurnya, apakah harus dibalikin lagi kah? Berbongkar lagi kah? Di sini walam yunbas dan nggak perlu digali
pulang, nggak usah. Jadi takutnya ngumpulnya lupa. Ternyata terbalik, kakinya jadi lor, palanya di kidul. Ya, ingat, palanya salah kan, ya nggak usah dibongkar lagi. Kemudian wa yudhu khantuhu al-aiman pada izalatil kafni alat turab. Kemudian diletakkan si pipi mayit yang sebelah kanan. Setelah kain tapanya diangkat sedikit, gitu ya, alat turab ke atas tanah. Jadi si pipinya ini ditempelin ke tanah, dibuka lalu tempelin ke tanah. Kenapa sih kudu ditempelin ke tanah? Sebenarnya ditempelin ke tanah itu di sini tujuannya di annahu ablagu bi idhari sujud. Tujuannya apa? Tujuannya memperlihatkan kehinaan manusia. Gitu. Boleh nggak kepalanya dikasih bantalan? Nggak boleh. Kepala artinya dikasih ganjil kepalanya nggak boleh. Jadi harus diletakkannya ke tanah, langsung di situ. Nah itu. Wa yukrahu ayu ja'ala lahu birasul atau wa mikhdatun wa sundukun lam yuhtaj ilahi. Dimakruhkan membuat amparan atau kasur atau tikar di atas jenazah mayit ketika di makam. Jadi di makamnya taruh tikar dulu umpamanya. Nah itu jangan. Tujuannya kalau tadi orang mau memperlihatkan kehinaan. Jadi jangan dikasih kasur. Atau wamikhdatun, apalagi dikasih bantal umpamanya gitu, jangan. Gimana kalau pakai peti? Bahkan di sini juga kalau bisa mau sunduk pun nggak boleh. Lam yuhtaj ilahi, kalau memang nggak dibutuhkan. Jangan pakai peti kalau nggak dibutuhkan. Kenapa nggak dibutuhkan? Jangan pakai peti. Kenapa? Li anna fi zalika idha'atul mal. Karena ketika pakai peti ngebuang-buang hak, menyia-nyiakan harta. Gimana kalau punya duit silakan aja. Gitu ya. Kalau punya duit pakai peti kan gitu. Kalau punya duit banyak mah. Nah, gimana memang contohnya seperti amma idza tidak sunduki min dawatil arti au nawiha seperti tarafwatiha fala yakro. Kalau memang dibutuhkan seperti itu, contoh karena si tanahnya ini benar-benar lunak atau air semua. Jangan gimana kalau air semua Pak? 2 kali air. Nah, kalau umpamanya air langsung situin, ya repot yang umurnya juga. Atau umpamanya ya gimana? Boleh kalau di situ nggak apa-apa. Dibutuhkan peti silakan boleh pakai peti. Karena kenapa ya di situ? Karena butuh dan pala yukroh tidak dimakruhkan karena butuh. Tapi kalau umpamanya tanahnya biasa aja, nggak ada airnya, atau umpamanya tanahnya lumpur, kalau pakai peti mendem terus umpamanya, nah, itu baru pakai peti boleh. Dan walatun pas wasiatu bi ilahina ini. Ketika ada mayit wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, saya mah pengennya dikuburkannya dimasukin ke peti. Itu wasiatnya harus dijalankan apa kagak? Nah, kalau memang si tanah kayak seperti tadi, tanahnya lunak atau banyak airnya, nah itu nggak apa-apa wasiatnya kita jalankan. Tapi kalau si tanahnya keras, memungkinkan tidak pakai peti pun nggak jadi masalah, nah itu nggak apa-apa wasiatnya tidak kita jalankan. Kenapa? Itu atul mal, itu menyia-nyiakan harta. Gitu. Kalau memang tanahnya keras yang apa itu dipakai peti, ya nggak usah dijalankan. Wasiatnya maksudnya. Kemudian wa yusanu an la yusnada wajhul mayit walilahu ila janibil qabri wa zarbina ila benatin dikasil baik wa huwa mayumalu minatin. Sebenarnya ini asalnya ya Pak, asalnya Pak disunahkan tidak disandarkan wajah mayit atau 2 kakinya ila janibil qabri ke pinggir kuburan atau wazohu untuk tombolnya binahwi natin dengan seumpamanya gelung bantalan. Nah, ini asalnya sebenarnya asalnya Pak tidak disunahkan. Cuman di sini wawa mayuk malum dan di sini di Allah yang dibalam ala wajhihi aw yasalki ala zohir.
Cuman di sini ada apa namanya sambungan. Kalau memang si mayit ini dikhawatirkan dia terbalik, ya maka itu nggak apa-apa kita pakai gelung. Tujuan pakai gelung itu biar mayit itu agak terlentang, gitu ya. Nggak terlentang kan kalau mayit itu biasanya terbalik, biasanya nggak sedikit tadi patok. Kalau di sini ada istilah wahwa mayuk malu minat ini. Kecuali di sini waqtarul bajuri at-tafsir. Jadi kalau kata Imam Bajuri mah faya yusuf wajhu alaiha min ghairihi. Jadi kalau menurut Imam Bajuri mah boleh saja. Tadi di awal itu kan nggak boleh. Tapi menurut Imam Bajuri mah boleh semua itu pakai bantalan, nanti pakai gelung agar tidak terbalik. Itu makanya di kita ya kalau ngubur kita kalau khawatir yang namanya nggak usah takut salah, yang penting kewajibannya ya seperti apa, menghadapkannya ke arah kiblat, itu yang terpenting. Nah, kemudian wajibu taujihu ilal kiblat, wajib menghadapkan wajahnya si mayit atau badannya wajahnya ke arah kiblat, itu hukumnya wajib. Sehingga ketika umpamanya si mayit ini udah dikasih ketaban, cuman pas yang lagi kelihatan terbalik. Ini gimana? Itu wajib dibawa harus dihadapkan ke arah kiblat. Pertanyaannya kalau zaman sekarang gimana? Kalau yang dikumpulnya pakai peti, ya kan? Kan dia ada yang ada kiblat, ada yang kagak tuh. Mending kalau yang di petinya dihadapin, dimiring ke kanan umpamanya, enak kalau begitu. Jadi nggak apa-apa meskipun dalam peti, yang penting dia hadapnya ke kiblat. Kalau masalah nempelin pipi ke tanah enggak wajib. Yang penting memang hadapnya kiblat. Itu gimana kalau umpamanya di peti? Seandainya kata, kalau memang diyakini nggak ngadep kiblat, perlu dibuka. Gimana orang dari sononya udah begitu? Nah, kecuali umpamanya mohon maaf jasadnya hancur. Ya umpamanya kan kayak korban-korban mutilasi atau tabrak hancur jasadnya, kan nggak memungkinkan menghadapnya ke arah kiblat. Itu mau jelas kagak nggak mungkin itu orang hancur. Nah itu kalau begitu ya nggak harus. Gitu. Nah itu cara menguburkan mayit. Atau ada masalah ya? Ini masalah selanjutnya. Contohnya di sini apabila ada seorang perempuan meninggal dunia. Naam al-kafiroh alati ibadah jamin muslimin yukafiru walam. Nah, contoh ini ada seorang perempuan muslim non muslim, kemudian dia wafat, di dalam perutnya ada janin, janinnya juga wafat. Nah pertanyaannya, janinnya muslim atau enggak? Ya kan? Karena dia masih muslim, ya kan? Berarti janinnya masih muslim, kan muslim. Berarti ketika si janinnya wafat, ya orang tuanya mau ada kemana silakan. Nah ini anaknya, apanya udah gede, umpama di atas 6 bulan, di atas 6 bulan. Kalau begini, yajibu istidbaru halil kiblat liyakunal janin mustaqbilal kiblat. Jadi kalau ada si ibunya meninggal non muslim, si anaknya muslim, dalam janin itu pasti muslim. Berarti dibalik Pak, ini si mayit non muslim ini wajib dihadapkan ke arah membelakangi kiblat. Karena kenapa? Karena posisi mayit dengan posisi ibunya terbalik begitu. Jadi yang diwajibkan gimana? Berarti si mayitnya jangan ngadep kiblat, si mayit ibunya menghadap ke arah timur, gitu, ngadep ke arah timur, petang sono. Nah, supaya apa? Supaya si janin yang di perutnya ini ngadep kiblat. Kalau yang meninggalnya yang perempuan ini non muslim. Tapi gimana kalau muslim? Ya kan? Ya, kalau yang emaknya muslim tapi di dalamnya ada janin, nah itu diikutkannya nggak apa-apa, ibunya harus diikuti karena ngelihat sohirnya gitu. Itu kalau umpamanya kejadian seperti itu, paham ya Pak? Nah itu cara mengumpulkan
Lama, Pak. Pak. Satu lagi dah. Satu lagi pembahasan saya. Boleh tidak mayat kuburan ini dibongkar? Nah, bolehnya ini di sini dulu di kitab ini Pak. Jadi boleh si kuburan ini dibongkar, dibasuh mayat, dibongkar kembali mayat di arba'in sholi disebabkan 4. Ini baru 4 ya. Sebenarnya kalau sekarang bisa banyak kalau sekarang. Pertama lil ghusli idza lam yataghayar. Yang pertama apabila si mayat ini belum dimandikan dan syaratnya di dalam yataghayar mayatnya belum berubah. Kan sekarang kan banyak Pak orang meninggal dibunuh kemudian dikubur. Belum diapa-apain udah dikubur, berarti dibongkar lagi. Harus diurus ulang dari awal. Wajib dibongkar itu. Emang belum dimandiin, belum dikapankan. Nah, atau memang ada diyakini si mayat ini belum dimandi langsung dibungkus bawahnya. Ya langsung misalnya. Ya belum diyakini ya itu kudu dimandiin dulu. Syaratnya di dalam yataghayar apabila belum berubah. Yang kedua, wali tauhidal billah, diyakini si mayat ini enggak ngadep kiblat. Ketika sudah dimakamkan diyakini enggak ngadep kiblat, udah ditinggal di kuburan. Diyakini makanya tadi mayat ini terbalik enggak ngadep kiblat, itu wajib dibongkar, dihadapkan ke arah kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mah kita dupina wa walil mali kita dupina mah. Ya, contoh ini mah contoh aja perkara ceritanya begini mah. Dongengnya, pamannya nih, yang nguburnya ini ngantongin emas, yang ikut nguburnya ngantongin emas, yang meninggal warisannya gitu ya, ngantongin aja gitu ya. Pas lagi ngeletaknya aja emas ini ada 20 gram, jatuh ke situ, nggak merasa. Ya, udah kekubur, udah semuanya tuh, udah dikubur, habis udah selesai ngubur, baru ingat, tadi ngantongin emas. Habis takut diambil sama orang namanya. Rupanya emasnya ke bawah ke dalam kubur tadi, ke bawah kuburan. Itu di mana? Enggak apa-apa dibongkar lagi. Untuk menyelamatkan emas. Itu enggak apa-apa. Dijual lupa. Sekarang udah mas HP ya, atau HP juga sama. Sama HP juga umpamanya HP lupa ke bawah ke situ ke kubur yang atau yang kedua walil mar'ati idza dubina janiha ma'alan wa amkanat hayat. Yang terakhir keempatnya apabila ada seorang perempuan meninggal dalam keadaan hamil. Tadi di awal umpamanya gua diyakini si janin ini sudah meninggal. Tapi pas ketika ada yang ngubur kepegang perutnya, ternyata ada yang gerah. Jadi dia mau ngomong malu ragu gitu ya. Ngomong tak pas udah selesai ngubur baru ngobrol sama temennya. Tadi pegang perutnya udah gila, hanya bergerak. Iya bergerak. Nah, itu gimana? Wajib dibongkar. Dia menyelamatkan janin. Kalau di sini 4 malah. Kalau sekarang banyak buat otopsi. Ya seperti umpamanya dikubur tadinya kasus umpamanya ya. Karena untuk keperluan otopsi pembuktian terus dibongkar lagi nggak apa-apa. Atau sekarang mah buat apa? Pembangunan, gusur. Banyak kan sekarang. Ya karena penggusuran akhirnya pemindahan makam. Karena wali dulu apa? Karena ada keperluan yang lebih penting ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kecuali tanpa alasan, tanpa sebab. Gitu ya. Jadi ini makanan mau di kemana? Mau di dalam rumah. Gitu ya. Jenazahnya buat apa? Buat yang lain itu mah. Itu jangan buat yang lain. Atau dibongkar ini mau ngambil tali pocongnya, jangan itu. Jangan lah. lihat gaya terus itu terus. Jadi itu kalau seperti itu nggak boleh. Selesai Pak. Itu kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, kewajiban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Satu kita wajib memandikan mayit, kemudian mengkafankan mayit, mensolatkan mayit, yang terakhir menguburkan mayit. Sampai di sini Pak. Ada yang mau bertanya silakan. Tanya. Nggak tahu. Namanya. Jadi luar tema juga nggak apa-apa sih ya.